Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melipat gandakan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang taat kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yaitu Al-Quran dan hadis dalam perspektif gender. Keadilan gender merupakan perlakuan adil bagi setiap laki-laki dan perempuan, yang mana tidak ada pembeda di antara keduanya. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, keadilan pada laki-laki dan perempuan itu sama, derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang beda di antara keduanya, maka dalam setiap perannya ada hak-hak masing-masing antara perempuan dan laki-laki tersebut. Karena tujuan diciptakannya keadilan gender adalah untuk meyakinkan kepada kita semua bahwa setiap umat manusia itu derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya hanya ketakwaannya saja. Maka dari itu, kita sebagai perempuan maupun laki-laki harus mengetahui apa itu keadilan gender. Keadilan gender dalam Islam itu diatur penting. Dalam beberapa ayat Al-Quran pula disebutkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah mengatur dan menjelaskan betapa pentingnya keadilan gender ini diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Pada hakikatnya, Al-Quran memiliki fungsi dan keutamaan tersendiri. Yang pertama, di antaranya, Al-Quran sebagai petunjuk. Hal ini jelas sekali karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai pedoman hidup manusia, terutama bagi umat muslim di dunia. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mana dalamnya tertulis beberapa firman-firman Allah tentang anjuran, larangan, bahkan kehati-hatian kita sebagai umat manusia agar tidak ceroboh, bahkan tidak melanggar aturan dan syariatnya. Karena memang hakikatnya dalam hidup ini kita harus menuruti apa ajaran di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat, yang mana ketika kita dilanda kesedihan ataupun keterpurukan sekalipun dan hal sebagainya yang menyakitkan, Al-Quran datang dan dijadikan pedoman oleh Allah untuk obat penenang, bahkan ketentraman hati jiwa manusia. Yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Yang keempat, Al-Quran sebagai pengajaran, yang mana Al-Quran mengajarkan hal-hal kebaikan. Di dalamnya tertulis beberapa anjuran-anjuran yang harus kita lakukan sebagai umat manusia yang sebagaimana mestinya. Keadilan gender di dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan dalam beberapa firman-firman Allah. Salah satu di antaranya adalah di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia,
kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan orang paling bertakwa di antara kamu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya menjaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama dan umat Muslim, karena pada hakikatnya setiap orang yang menjaga tali persaudaraan akan hidup rukun dan dalam lingkup keharmonisan. Karena dalam lingkup kehidupan sosial dan bermasyarakat, kita perlu berinteraksi dan menjaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama itu sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Dalam kandungan tersebut, Allah menjelaskan bahwa ada beberapa keutamaan dan fungsi menjaga tali persaudaraan antar umat beragama tanpa membedakan suku-suku lainnya di muka bumi ini. Karena memang pada hakikatnya kita tidak ada pembeda selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, antara umat manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama saja derajatnya. Tidak ada yang membedakan di antara keduanya. Dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, betapa pentingnya kita menerapkan bahkan mengaplikasikan keadilan gender ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada hakikatnya setiap laki-laki ataupun perempuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama saja derajatnya. Tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaan kepada Allah serta kepada Rasul-Nya. Semoga kita semua menjadi hamba yang taat selalu kepada setiap ajarannya dan menjaga setiap tali persaudaraan antar umat beragama manusia setempat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.